Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada jamaah Masjid Al-Hasanah yang kami hormati dan pendengar radio Muslim dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam yang berbahagia dan di tempat yang barokah. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, rizki, dan terutama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan rahmat dan barakahnya atas berkumpulnya kita di tempat dan di masjid ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlinya, para sahabatnya, dan para insan manusia yang mengikuti manhaj hidupnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian, pendengar radio Muslim rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Medani. Tadi sudah memberikan tausiah di Ma'had Janur Rahman, dan alhamdulillah pada sore hari ini beliau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita di Masjid Al-Hasanah untuk memberikan tausiahnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pemuda muslim untuk meniti masa depannya. Insyaallah kajian ini sangat bermanfaat buat kita yang mayoritas pemuda dan mahasiswa. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Amrullah tadi, bahwa beliau insyaallah sudah tidak asing lagi bagi sebagian kita melalui tulisan-tulisan di majalah maupun di buku-buku yang beliau tulis. Beliau sendiri sepulang dari Jamiah Darul Hadis di Pakistan sempat mengajar di Yogyakarta pada tahun 1996 sampai akhir 1999. Dahulu selain mengajar di Ponpes Janur Rahman, sempat mengajar di majelis ta'lim yang ada di sekitar Universitas Gadjah Mada, yang waktu itu namanya adalah BIAS, Bimbingan Islam Aktif Sore. Dan dari madrasah itulah lahir seperti Ustaz Irja, Ustaz Fauzan Abdullah, Ustaz Abdullah dan sebagainya. Dari mereka semua termasuk usutan dari beliau Ustaz Abu Ihsan ini. Alhamdulillah sekarang bisa hadir lagi, mampir di kota Jogja untuk memberikan nasihat-nasihatnya buat kita. Mudah-mudahan dari majelis ini juga nanti akan hadir calon-calon ustadz yang lain dan para ulama yang nanti memberikan manfaat kepada umat di zaman yang mendatang. Singkat saja, karena waktu sudah cukup malam, biar waktu efektif, kajian pada sesi pertama ini kita akan sampai pada menjelang Isya. Nanti kita break sholat Isya, kemudian kita teruskan sampai sekitar jam 8. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Waktu dan tempat kami haturkan kepada Ustaz Abu Ihsan. Falyatafadhal mashkuran. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur
muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahagia rasanya kita dapat bertemu di majelis ini, majelis ilmu yang mulia. Kita hadir di sini dengan niat yang sama, tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul karena Allah, ya, saling berhubungan karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada hamba-hambanya. Allah berkata dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Telah jatuh cintaku bagi orang-orang yang saling menyintai karena aku. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azza wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan berbagi sedikit, berbagi faedah, dan sebaik-baik sesuatu yang dibagikan adalah ilmu. Kalau saya di sini datang untuk bagi-bagi harta, mungkin itu adalah suatu karunia ataupun suatu kebaikan. Namun akan lebih baik lagi jika yang dibagikan itu adalah ilmu. Karena ilmu adalah sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Karena dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala menghendakinya kepada kebaikan. Dan dengan ilmu inilah dia dapat membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Akhwani fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, singkat saja karena waktunya juga singkat, kita akan menyampaikan satu kisah. Bagaimana seseorang itu mendapat hidayah kepada sunnah, kepada manhaj salaf. Suatu kisah yang syarat dengan ibrah, patut kita ambil faedah darinya. Kisah ini disebutkan oleh Ali ibnul Madini. Dia berkata, haddatsana Hisham ibn Yusuf as-Sun'ani, Abu Abdurrahman telah menyampaikan kepadaku Hisham bin Yusuf as-Sun'ani, Abu Abdurrahman, qadhi Son'a, qadhi di kota Son'a. Dia berkata, akhbarani Daud bin Qais, telah menceritakan kepadaku Daud bin Qais. Dia berkata, kana li sadiqun min ahli baiti Khawlan min Hadur, yuqalu lahu Abu Syamir dzu Khawlan. Aku punya teman, kata Daud bin Qais, yang berasal dari penduduk Khawlan di wilayah Hadur. Namanya adalah Abu Syamir dzu Khawlan. Fa kharajtu min Son'a uridu qaryatahu. Aku keluar dari Son'a menuju kampungnya Hadur. Falamma danautu minha wajadtu kitaban makhtuman. Ketika aku sudah dekat ke Hadur, ke kota Hadur atau ke kampung Hadur, aku menemukan sebuah surat makhtuman. Makhtum artinya yang tertutup, yang ada kita katakan penutupnya. Makhtum fi dhahrihi, di depannya tertulis. Artinya biasa ya, namanya surat itu kan tertutup dia kan begitu ya. Di depannya tertulis fi dhahrihi maktub ila Abi Syamir dzi Khawlan. Ternyata surat ini ditujukan kepada Abu Syamir dzi Khawlan, teman saya itu. Kebetulan nemu di tengah jalan surat itu. Surat itu ternyata surat kawannya. Faji'tuhu fawajadtuhu mahmuman hazinan. Aku pun menemuinya, sampailah aku ke kotanya, ke kampungnya, dan aku dapati ia sedang bersedih, mahmuman hazinan, sedang bersedih hati. Apa gerangan si Abu Syamir dzu Khawlan ini sedang bersedih? Fasa'altuhu an dzalik. Aku bertanya kepadanya, apa gerangan yang menyebabkan dia bersedih? Faqal, maka dia pun bercerita. Qadima Rasulun min Son'a.
ada utusan datang dari Son'a. Fadzakara anna asdiqa li katabu ilayya kitaban. Beberapa orang temanku di Son'a menulis surat kepadaku. Fadayyahu Rasul. Tapi ternyata utusan yang membawa surat itu, Pak Posnya itu menghilangkan surat itu. Dia nggak tahu teman ini si siapa? Daud bin Qais ini menemukan surat itu. Ya, fa ba'astu ma'ahu min raqiqi man yaltamisu min qaryati wa San'a falam yajiduh. Aku sudah mengirim beberapa orang budakku untuk mencari surat itu mulai dari kampungku ini sampai ke San'a. Ditelusurilah surat itu enggak ketemu. Ya, falam yajiduhu, mereka tidak menemukan surat itu. Sepertinya ini surat penting. Apa gerangan isi surat itu? Surat itu ada di tangan Daud bin Qais. Wa asfaqtu min dalika qultu. Aku pun kasihan melihatnya, kan begitu ya. Kayaknya itu surat penting kali. Ya, maka aku kasihan melihatnya karena kehilangan surat itu, maka aku katakan kepadanya, "Fa hadzal kitab qad wajadtuhu." Ini dia, aku menemukan suratmu. Ya. Faqala alhamdulillah. Dia pun mengatakan, Abu Syamir Dzukhawalan ini mengatakan, alhamdulillah alladzi aqdaraka alaihi, yang telah menakdirkanmu menemukan surat ini. Aku sudah mengirim orang-orang untuk mencari surat ini, enggak ketemu. Ini qadarullah, kan begitu ya? Qadarullah ketemu. Ya, fafaddahu faqara'ahu. Ia pun membuka surat itu dan membacanya. Faqultu, aku berkata, aqri'nihi, bacakanlah surat itu kepadaku. Faqal, dia berkata, inni la astahdisu sinnak. Kamu enggak perlu tahu surat ini, kamu masih muda. Kamu masih muda, enggak perlu tahu surat ini. Qultu, fama fihi. Jadi muncul keinginan tahu siapa Daud bin Qais. Dia pun mengejarnya dan mengatakan, apa sih kira-kira isinya? Apa kira-kira isinya? Ya, kita belum melanjutkan kisahnya. Qal darbar riqab. Ini masalah darbar riqab. Masalah ini ya. Ini masalah nyawa ini katanya. Ini masalah penting, masalah nyawa ini. Qultu la'allahu katabahu ilaika nasun min ahli Harura fi zakati malika. Maka Qais bin Daud menerka, jangan-jangan kata beliau, ini surat dari beberapa orang, ada beberapa orang menulis surat kepadamu dari ahlu Harura, orang-orang Khawarij. Harura ini adalah sebutan bagi orang-orang Khawarij. Jangan-jangan ada orang-orang Khawarij yang menulis surat kepadamu tentang zakat hartamu. Ya, jadi nggak beda dulu dengan sekarang. Dulu orang-orang yang ikut gerakan Khawarij itu harus mengeluarkan zakat hartanya kepada mereka. Ada bagian tertentu yang harus dikeluarkan kepada mereka untuk perjuangan. Ya biasa, sama seperti sekarang, nggak jauh beda. Ini tebakan siapa? Qais bin Daud. Nah, jangan-jangan ini masalah itu katanya. Qal, maka terkejutlah Abu Syamir ini, Dzukhawalan. Dia pun sontak terkejut dan berkata, min aina ta'rifuhum? Dari mana kamu kenal mereka? Qultu, aku mengatakan, inni wa ashaban li nujalisu Wahab bin Munabbih. Aku dan beberapa orang sahabatku bermajelis menuntut ilmu kepada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini adalah salah seorang ulama salaf. Kami duduk ya kepada beliau dan kami tahu orang-orang itu. Nah, kalau sekarang antum duduk dengan ahli ilmu, antum dapat membedakan, wah ini kelompok ini kan gitu ya. Nah, ini orang-orang Haraki, Takfiri, Khariji. Nah, ini kelompok lain pula. Tahu kalau kita duduk dengan masyayikh, kalau kita duduk dengan ahli ilmu. Tapi kalau kita awam, enggak tahu kita. Tiba-tiba saja kita sudah bersama mereka. Jadi Qais bin Daud mengatakan, aku tahu karena aku duduk bermajelis dengan Wahab bin Munabbih. Fayaqulu lana, Wahab bin Munabbih berkata kepada kami di dalam pelajaran-pelajarannya, ihdaru ayyuhal ahdas al-aghmar haulail harura.
Hati-hati kalian wahai para pemuda. Coba lihat, ini salah satu isi majelis Wahab bin Munabbih. Pada masa itu ya, pada masa di mana pada waktu itu memang mereka ini sedang merebak di mana-mana, menyebar di mana-mana, tersebar. Artinya apa? Memang banyak mereka pada waktu itu di Yaman. Wahab bin Munabbih berkata kepada kami, ihdaru ayyuhal ahdas. Ahdas artinya para pemuda. Ya, muda-muda belia, anak-anak muda seperti kebanyakan dari antum yang hadir pada malam ini. Hati-hati kalian wahai para pemuda terhadap haulail harura, terhadap kaum haruriyah ini, kaum khawarij ini. La yudkhilukum fi ra'yihim al-mukhalif. Janganlah mereka memasukkan kepada kamu pendapat-pendapat mereka yang menyelisihi sunnah. Syubhat. Nah, syubhat itu dikatakan syubhat karena dia samar. Kalau jelas bukan syubhat namanya. Sesat memang, kan begitu ya. Nah, dikatakan syubhat karena ada kesamaran. Dan sifatnya itu la ya'lamuhu katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Bahkan mungkin dianggap hidayah, dianggap hak. Dianggap apa? Hak. Fa innahum urrah li hadhil ummah, karena mereka itu adalah penyakit di tengah-tengah umat ini. Fadafa ilayyal kitab faqara'tuhu. Maka mendengar itu dia pun nyerah. Dia pun serahkan surat itu kepada Qais bin Daud. Ah ya, betul kamu. Inilah dia, ini surat dibaca sendiri katanya. Jadi coba lihat ikhwan fillah, satu faedah yang dapat kita petik dari perkataan Qais bin Daud ketika menjelaskan bagaimana majelisnya Wahab bin Munabbih, di mana beliau berbicara kepada para pemuda. Kenapa beliau berbicara kepada para pemuda seperti ini? Karena kebanyakan korban dari kelompok ini adalah para pemuda. Maka beliau menunjukkan khitab itu kepada pemuda. Ayyuhal ahdas. Ahdas artinya orang-orang yang masih muda. Nah, jadi ikhwani fiddin, para ulama dahulu senantiasa memperingatkan murid-muridnya umat dari bahaya ini. Dan bahaya itu bukan hanya ada sekarang, sejak dulu. Nah, bukan tidak ada sekarang, bahkan lebih banyak lagi. Dan sama bahayanya, bahkan mungkin lebih berbahaya sekarang ini. Maka sudah selayaknya dan sudah sepantasnya ya para ahli ilmu memperingatkan murid-murid mereka terhadap bahaya pemikiran-pemikiran orang-orang seperti ini. Nah, itulah salaf kita, ya. Karena mauqif terhadap ahli bid'ah itu termasuk salah satu usulul akidah. Termasuk salah satu usulul akidah adalah mauqif terhadap ahlul bid'ah. Sikap kita terhadap ahli bid'ah. Maka dibacalah faqara'tuhu fa idza fihi. Aku baca surat itu, ternyata di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat yang menulisnya adalah orang-orang Harura. Ila Abi Syamir dzi Khaulan. Salamun alaika. Kepada Abu Syamir dzi Khaulan. Semoga keselamatan tercurah atasmu. Fa inna nahmadu ilaika Allah. Kami memuji Allah kepadamu. Alladzi la ilaha illa hu. Wa nusika bi taqwallah wahdahu la syarikalah. Fa inna dinallahi rusdun wa huda fid dunya wa najatun wa fawzun fil akhirah. Wa inna dinallahi ta'ah wa mukhalafatu man khalafa sunnata nabiyhi wa syari'atihi. Fa idza ja'aka kitabuna, maka isi surat itu, apabila datang kepadamu surat kami ini, fandur, coba perhatikan, antu addi maftaradallahu alaika min haqqi, untuk menyerahkan apa yang telah Allah wajibkan atasmu dari hak-haknya. Tastahiqqu bidzalika wilayatullah wa wilayatu awliyaihi. Niscaya kamu berhak mendapatkan perlindungan dari Allah dan perlindungan dari wali-walinya. Maksudnya mereka. Wassalamu alaika. Artinya mereka, isinya, mereka minta, kamu ini sudah terlambat bayar setoran. Ya, ada persenan yang harus dikeluarkan kepada mereka. Ya, ini kenapa ini belum sampai juga? Maka mereka kirimkan surat ini. Faqultu lahu. Maka aku berkata kepada kawanku itu, si Abu Samir ini, kasihan aku lihat dia. Ya, fa inni anhaka anhum. Setelah baca surat itu, Qais bin Daud berkata kepadanya, aku larang kamu dari mereka. Jangan dekati mereka.
Jangan dilayani mereka, jangan ladeni mereka. Qal fa kaifa attabi'u qaulak wa atruku qaula man huwa aqdamu mink. Bagaimana mungkin, kata Abu Syamir, aku mengikuti perkataanmu dan aku meninggalkan perkataan orang yang lebih senior daripadamu. Ya maklumlah, Qais bin Daud ternyata lebih muda daripada kawannya ini. Maka dia berkata, qultu afatuhib an udkhilaka ala Wahab bin Munabbih hatta tasma'a qawlahu wa yukhbiruka khabarahum. Jadi di sini coba lihat faedahnya. Apa kata Qais bin Daud? Aku berkata kepada kawanku itu, maukah kamu aku bawa kamu kepada Wahab bin Munabbih? Begitu. Ya, hingga kamu dapat mendengarkan perkataannya dan menceritakan kepadamu tentang mereka. Jadi Qais bin Daud di sini tidak memaksakan supaya kawannya ini mendengarkan perkataannya, karena dianggap dia lebih muda. Sementara dia ingin sekali kawannya ini selamat dari orang-orang Khawarij ini. Maka dia berikan satu penawaran yang bermanfaat, yang baik. Maukah kamu aku bawa ke Wahab bin Munabbih supaya kamu dengar apa nasihatnya, kamu dengar apa komentarnya tentang mereka. Coba lihat ikhwan fillah, ini salah satu bentuk dakwah. Jangan paksakan orang itu menerima hak dari lisan kita. Kalau memang itu tidak mungkin, coba bawakan kepada orang yang lebih mampu untuk meluruskannya, menasihatinya. Nah, kita punya kawan terkena syubhat ahli bid'ah. Kita ingin meluruskannya, menghilangkan syubhat itu dari akalnya, dari otaknya. Sementara dia nggak mau mendengarkan kata-kata kita karena merasa selevel, kan begitu ya? Bawa dia ke ustadz atau kepada para ulama supaya dia dengar langsung dari ulama penjelasan tentang masalah tersebut. Ya. Maka Abu Syamir pun berkata, qala na'am. Ini proses orang itu dapat hidayah. Ya, bermula dari apa? Surat yang tercecer di tengah jalan, ya kan? Qala na'am. Wah, kalau begitu iyalah. Okelah. Ya, mari kita pergi menemui Wahab bin Munabbih. Fanazaltu wa nazala ma'iya ila Son'a. Maka kami pun berangkat ke Son'a. Ya, kebetulan Wahab bin Munabbih domisilinya di Son'a. Tsumma ghadawna hatta adkhaltuhu ala Wahab bin Munabbih. Kemudian kami pun berangkat dan menemui Wahab bin Munabbih. Wa qala fa wajadna inda Wahab nafaran min julasaihi. Nah, ketika itu kami dapati ada beberapa orang yang hadir di majelis Wahab bin Munabbih. Beberapa orang murid-murid beliau yang hadir di majelis Wahab bin Munabbih. Ya, faqala li ba'duhum. Sebahagian dari mereka bertanya kepadaku, "Man hadzal syekh?" Siapa orang tua ini? Syekh itu ya, ini lugotan, bukan istilahan kan gitu ya. Man hadzal syekh? Siapa orang tua ini? Bukan syekh dalam arti kata alim atau ahli ilmu ya, bukan. Man hadzal syekh? Siapa syekh ini? Itu siapa orang tua ini? Fakultu, aku menjawab, hadza Abu Syamir dzu Khawlan min ahli Hadur. Dia adalah Abu Syamir dzu Khawlan. Dia penduduk Hadur. Walau haja ila Abi Abdillah. Dia punya keperluan ya dengan Abu Abdillah. Ini kunyahnya Wahab bin Munabbih, Abu Abdillah. Dia ada keperluan dengan Syekh, dengan Abu Abdillah. Faqalu, maka mereka mengatakan, afala yadhkuruha? Tidakkah dia mau menyebutkan apa keperluannya, apa kepentingannya? Qultu, aku berkata, inna haja yuridu yastashiru fi ba'di amrihi. Dia punya keperluan yang sifatnya pribadi. Dia ingin bermusyawarah, dia ingin bertukar pikiran, ya dia ingin beberapa nasihat dan masukan dari Syekh tentang beberapa urusannya. Artinya murid-murid Wahab bin Munabbih menangkap pesan yang disampaikan oleh Qais bin Daud. Artinya mereka ingin bicara secara pribadi tertutup. Faqamal qaum, maka mereka pun pergi. Qala Wahab,
Maka singkat cerita, mereka pun menemui Wahab bin Munabbih duduk bersama. 3 orang di situ. Wahab bin Munabbih, Abu Syamir, dan siapa? Qais bin Daud. Wahab berkata, "Ma hajatuka ya Dha Khawlan?" Apa keperluanmu wahai Dhu Khawlan? Faharaja wajubina minal kalam. Tiba-tiba Abu Syamir pucat gitu ya, dan nggak bisa berkata-kata. Ya, semacam keluh lidahnya, lisannya. Ya, tiba-tiba grogi dia kan gitu ya, grogi di hadapan syekh, di hadapan ahli ilmu, grogi dia. Faqala li Wahab, maka Wahab bin Munabbih berkata kepadaku, "Abbir an syekhik." Coba kamu jelaskanlah apa maksud dia datang kemari. Apa tujuan dia datang kemari? Apa keperluannya? Ya, karena tiba-tiba saja Abu Syamir ini gagap dia, nggak bisa ngomong. Mungkin karena ya takut ya, grogi dan lain sebagainya, nggak bisa ngomong dia. Maka Wahab berkata kepadaku, "Coba engkau ceritakanlah apa keperluannya." Maka fakultu, "Na'am, ya Abu Abdullah." Baik, saya akan ceritakan wahai Abu Abdullah. Inna Dha Khawlan min ahli al-Quran wa ahli as-salah fima alimna. Wallahu a'lamu bisariratihi. Sesungguhnya Dhu Khawlan ini adalah ahlu Quran. Dia orang baik. Ya, sejauh pengetahuan kami dia orang baik-baik ini. Ini sebenarnya orang baik gitu ya. Ya cuma demikianlah, terbelit kepada fitnah Khawarij tadi. Ya, dan Allah yang Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Fa akhbarani annahu arada lahu nafarun min ahli Sun'a min ahli Harura. Lalu dia mengabarkan kepadaku bahwa datang beberapa orang penduduk Sun'a, pengikut Haruriyah, berkata kepadanya, mengirim surat kepadanya, ya, "Zakatukal lati tuaddiha ilal umara la yujzi anka fima bainaka wa bainallah li'annahum la yad'unaha fi mawadhi'iha fa'addiha ilaina fa inna nad'uha fi mawadhi'iha wa nuqassimuha fi qara'il muslimin wa nuqimul hudud wa ra'aitu anna kalamaka ya Abdullah asfalahu min kalami." Maka dia katakan, orang-orang Harura itu berkata kepadanya, kepada Abu Syamir ini, "Wahai Abu Abdullah, zakat yang engkau serahkan kepada umara, kepada pemerintah, itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penguasa itu tidak meletakkan pada tempatnya. Maka dari itu serahkanlah zakat kalian kepada kami. Serahkanlah zakatmu kepada kami," kata orang-orang Haruriyah ini. "Sesungguhnya kami meletakkannya pada tempatnya, kami bagikan kepada kaum fakir miskin dan kami menegakkan hudud." Begitu kata orang-orang Harura itu atau Haruriyah itu. "Aku melihat perkataanmu, nasihatmu wahai Abu Abdullah, ya, lebih bermanfaat baginya daripada nasihatku. Walaqad dzakara li annahu yuaddi ilaihim ats-tsamarah lil wahid mi'ah." Ya, dia telah menceritakan kepadaku bahwa selama ini dia rutin memberikan ataupun menyerahkan zakatnya kepada orang-orang Khawarij tersebut. Maka faqala lahu Wahab bin Munabbih pun berkata kepada Dhu Khawlan, "Ya Dha Khawlan, aturidu an takuna ba'dal kibari haruriyan?" Wahai Dhu Khawlan, apakah kamu ingin setelah kamu tua nanti kamu menjadi seorang penganut Haruriyah, ya ini Kharijian, menjadi seorang Khawarij, tashhadu ala man huwa khairun minka bid-dalalah, lalu engkau bersaksi bahwasanya orang yang lebih baik daripada kamu itu sesat. Ya, karena kalau sudah jadi Haruriyah pasti menyesatkan para ulama. Lalu nanti kalau kamu jadi Haruriyah, kamu katakan kamu kafirkan saya, kamu kafirkan ulama-ulama yang lebih baik daripada dirimu. Famadza anta qailun lillahi ghadan hina yaqifuka Allahu wa man sahita alaihi. Lalu bagaimana apa yang engkau akan katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Ketika kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan mereka para ulama tersebut yang kamu persaksikan bahwasanya mereka itu kafir. Ya, Allah yashhadu lahu bil iman wa anta tashhadu alaihi bil kufur. Allah telah bersaksi bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beriman, sementara kamu bersaksi bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Wallahu yashhadu lahu bil huda wa anta tashhadu alaihi bid dhalalah.
Allah menyatakan mereka berada di atas hidayah sementara kamu menyatakan mereka berada di atas kesesatan. Fa aina taqa'u idza khalafa ra'yuka amrullah? Bagaimana jika ternyata pendapatmu itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Syahadatmu itu bertentangan dengan syahadat Allah Subhanahu wa taala. Persaksianmu itu bertentangan, berseberangan, bertolak belakang dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Akhbirni ya dha khaulan. Coba ceritakan kepadaku, ya beritahu kepadaku ya dha khaulan. Madza yaquluna lak? Apa yang mereka katakan kepadamu? Fatakallama inda dzalika dhu khaulan. Maka barulah pada saat itu Dzu Khaulan baru bisa berbicara. Ya, akhirnya dia bicara juga. Wa qala li Wahab. Dia berkata kepada Wahab, "Innahum ya'muruni alla atasaddaq illa ala man yara ra'yahum." Mereka wahai Abu Abdullah, mereka menyuruhku supaya tidak bersedekah, tidak mengeluarkan zakat kecuali kepada orang yang sependapat dengan mereka atau orang yang berada di atas jamaah mereka, bersama mereka. Wala astaghfiru illa lahu, dan tidak memohonkan ampunan kecuali untuk mereka. Faqala lahu Wahab. Maka Wahab berkata, "Shadaqta wa hadhihi mihnatuhumul kadhibah." Ya, itu benar. Kamu benar. Itulah dia ya mazhab mereka, itulah manhaj mereka, dan itulah fitnah mereka yang dusta. Itulah kedustaan mereka. Nah, itulah kedustaan mereka. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Wahab bin Munabbih ya menceritakan kepada ya Dzu Khaulan ini beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah kepada siapa saja ya. Dan diceritakan di sini juga bahwa sebaik-baik zakat itu adalah yang diserahkan kepada pemerintah, walaupun penguasa itu menyerahkan zakat itu kepada anjing dan babi. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa zakat yang paling baik itu adalah yang diserahkan kepada sultan, kepada penguasa. Dan itu termaktub di dalam buku-buku akidah, buku-buku usuluddin, buku-buku manhaj. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian Wahab berkata kepada Dzu Khaulan, "Ala yasauka ya Dzu Khaulan min ahli tauhid wa ahli al-qiblah wa ahli al-iqrar li syara'il Islam wa sunanihi wa faraidihi ma wasi'a nabiyallahi Nuhan min abdatil asnam al-kuffar idh qala lahu qaumuhu." Tidakkah lapang bagimu wahai Dzu Khaulan terhadap ahlu tauhid dan ahlu kiblah ya, yang menerima syariat Islam dan sunnah-sunnahnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, apa yang telah lapang bagi Nabi Allah Nuh terhadap ibadat para penyembah berhala dan orang-orang kafir. Idz qala lahu qaumuhu, ketika mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Anu'minu laka wattaba'akal ardalun?" Apakah kami beriman kepada engkau wahai Nuh, sementara yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang hina? Ala yasauka minhum ma wasi'a nabiyallah khaliluhu Ibrahim min abadatil asnam. Tidakkah lapang bagimu apa yang lapang bagi Nabi Allah Ibrahim Khalilullah terhadap para penyembah berhala? Idz qala, ketika ia berkata, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Jadi di sini ya Wahab bin Munabbih memberikan nasihat kepada Dzu Khaulan, ya, memberikan nasihat kepada Dzu Khaulan. Maka berkatalah Dzu Khaulan setelah panjang lebar menceritakan tentang kebobrokan ya perilaku orang-orang Khawarij ini, bahwasanya mereka ya membacakan ayat-ayat yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang kafir itu ditujukan kepada orang-orang Islam. Ya, mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan abadatul asnam, ya, membiarkan kaum musyrikin. Maka Dzu Khaulan berkata, ya setelah penjelasan panjang lebar ya dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Fama ta'muruni?" Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka Wahab mengatakan, "Undur zakatakal mafruḍah." Coba lihat bagian zakatmu yang wajib kamu keluarkan. Fa'addiha ila man wallahu Allahu amra hadhil ummah wa jama'ahum alaihi. Dan serahkanlah
kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ya telah serahkan urusan kaum muslimin kepadanya dan telah mengumpulkan kaum muslimin kepadanya, yaitu penguasa. Fa innal milka minallahi wahdah wa biyadihi. Karena fa innal mulka minallahi wahdahu wa biyadihi. Karena kekuasaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan berada di tangannya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, wa yanzi'uhu mimman yasha'. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari siapa yang dikehendakinya. Serahkanlah zakatmu kepada waliul amri. Kemudian faqama Dzu Khaulan. Dzu Khaulan mengatakan, ya, setelah penjelasan dari Wahb bin Munabbih, Dzu Khaulan bangkit dan berkata, "Asyhadu anni nazaltu an ra'il haruriyah." Aku bersaksi, kata Dzu Khaulan, ya, setelah mendengar penjelasan dari Wahb bin Munabbih, aku bersaksi anni nazaltu an ra'yil haruriyah. Aku telah berlepas diri dan meninggalkan pemahaman haruriyah. Wa saddaqtu ma qulta, dan aku benarkan apa yang engkau katakan tadi. Ya, falam yalbas Dzu Khaulan illa yasiran illa mata. Tidak berapa lama setelah itu, setelah dia rujuk kepada sunnah, mendapatkan hidayah kepada manhaj salaf, ya, ia pun wafat. Meninggal dunia, ya ikhwan fillah. Coba lihat berapa beruntungnya Abu Syamir ini, ya. Dapat kita katakan dia ini beruntung. Dia dapat hidayah kepada apa? Kepada sunnah. Dan kalau kita lihat lika-likunya dia mendapatkan hidayah, berawal dari apa? Surat yang tercecer ditemukan oleh temannya, terjadilah perbincangan. Akhirnya dia dibawa kepada Wahb bin Munabbih. Dan Qais bin Daud di sini menjadi sebab, ya, temannya ini mendapat hidayah kepada sunnah. Ya, sebab, ya, temannya ini mendapat hidayah kepada sunnah, kepada manhaj salaf, ikhwani fiddina azanillahu. Dan beruntungnya enggak lama kemudian dia wafat. Dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berada di atas hidayah sunnah, ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Karena mati di atas sunnah, khususnya di akhir zaman, itu adalah keutamaan. Ya, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bertemu dengannya dengan membawa sunnah, tidak berada di atas bid'ah, wal iyadu billah. Mu'tamir bin Sulaiman satu ketika berkata, "Dakhaltu ala abi wa ana munkasirun." Aku datang menemui ayahku, yaitu Sulaiman bin Mihran, sementara aku pada waktu itu sangat galau, sedang gundah gulana, sedang sedih sekali. Hingga ayahnya berkata kepadanya, faqala malaka, ada apa gerangan denganmu ini? Kenapa kamu sedih sekali? Qultu, maka Mu'tamir mengatakan, mata sadiqun li. Ya, salah seorang kawanku, temanku, sahabatku wafat, baru saja wafat. Maka apa kata Sulaiman, ayahnya? Mata ala sunnah? Apakah dia mati di atas sunnah? Qultu na'am. Aku jawab iya. Maka beliau mengatakan, fala takhaf alaihi. Janganlah kamu khawatir terhadapnya. Janganlah kamu khawatir terhadapnya. Ini satu yang kita katakan keberuntungan, keberkahan bagi seseorang, dan salah satu tanda husnul khatimah, yaitu seorang itu mati datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa akidah yang benar, berada di atas sunnah, berada di atas manhaj salaf. Nah, serugi-ruginya bagi orang yang sudah berada di atas manhaj ini, kemudian keluar darinya, dia meninggalkannya, dia mengabaikannya, kemudian mati bertemu dengan Allah dengan membawa kebid'ahan. Waliyadzubillah. Maka dari itu, ikhwani fiddin, istiqamah di atas sunnah itu adalah suatu, ya, perkara yang sangat agung. Ya, perkara yang sangat agung. Istiqamah di atas sunnah, memegang sunnah. Ya, apalagi memegang sunnah, memegang manhaj salaf pada hari ini itu seperti memegang bara api. Ya. Kalau kita pertahankan, panas itu tangan. Banyak sekali tantangan-tantangannya, godaan-godaannya, cobaan-cobaannya. Ya, caci maki, celaan dan lain sebagainya, permusuhan, intimidasi, teror dan lain sebagainya. Banyak sekali cobaan-cobaan kita berada di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Tapi kalau kita lepas manhaj itu dari kita. Ya. Nah, kita pertahankan itu hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kita bahwa Al-Hasan
berkata, haddatsani rajulun qala haddatsani Bishr bil Haris qala Mu'afa bin Imran. Mu'afa bin Imran mengatakan, la tahmadanna rajulan illa indal maut. Janganlah kamu puji seseorang kecuali pada saat mati. Imma yamutu ala sunnah atau yamutu ala bid'ah. Hanya ada dua kemungkinan, dia mati di atas sunnah atau dia mati di atas bid'ah. Waliyadzubillah. Yang satu husnul khotimah, yang satu lagi su'ul khotimah. Karena mati itu cuma ada dua macam, enggak ada bentuk yang ketiga. Imma husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sebab malaikat yang datang untuk membawa ruh kita cuma dua macam. Malaikat yang putih bersih turun dengan membawa kain kafan dan parfum dari surga. Yang kedua, malaikat yang hitam legam membawa kain wol yang kasar dari neraka. Ya, enggak ada malaikat yang abu-abu, yang putih atau hitam. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mati di atas sunnah atau mati di atas bid'ah. Jadi mempertahankan sunnah itu adalah sesuatu yang berat. Ya, nah betapa beruntungnya di sini Dzu Khawlan. Ya, dia bertemu ya dengan siapa? Dengan seorang ulama yang membawanya, yang menuntunnya kepada sunnah. Ikhwani fiddin, azanillahu jami'an. Oleh sebab itulah, ya, para ulama mengatakan bahwa inna min sa'adatil hadas wal ajami. Ayub As-Sufyani mengatakan, sesungguhnya di antara tanda kebahagiaan seorang pemuda dan seorang awam adalah ayyuwaffiqahumallahu li'alimin min ahli sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk menuntut ilmu dan belajar kepada seorang alim dari kalangan ahli sunnah. Alim min ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah tidak berikan kepada siapa yang tidak dikehendakinya. Abu Syamir dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan siapa? Wahab bin Munabbih. Dapatlah dia hidayah kepada sunnah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah jami'an. Ibnu Syaudzab mengatakan, inna min ni'matillahi 'ala syab idza nasab aywa khiya sahibas sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Sesungguhnya di antara nikmat Allah kepada para pemuda yang mulai tumbuh semangat untuk beribadah adalah Allah, ya, mempertemukannya, ya, dia bersahabat dengan seorang sahibus sunnah yang membawanya kepada sunnah. Nah, di sini Abu Syamir juga beruntung, dia punya teman Qais bin Daud yang ternyata murid dari Wahab bin Munabbih, seorang sahibus sunnah. Ya, dipertemukanlah dia dengan alim min ahli sunnah. Nah, tapi ya tentunya keberuntungan seperti ini tidaklah menaungi setiap orang. Nah, ini adalah sebab ikhwani fiddin. Maka dari itu kalau kita mengetahui ya seorang alim min ahli sunnah, ya seorang penuntut ilmu dari kalangan sunnah yang kita kenal komitmennya memegang sunnah, maka adu hala bin nawajis, gigit dia dengan gigi geram kamu. Artinya apa? Pertahankan dia. Ya, apalagi di dalam menimba ilmu, menuntut ilmu din, di mana ya Ibnu Umar mengatakan, dinaka, jaga agamamu, unzur amman ta'khuz. Coba perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu. Dari siapa kamu mengambil bimbingan agama kamu? Ya. Fakhudh 'anil ladzina istaqamu. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, yang dikenal komitmennya di dalam memegang sunnah, memegang manhaj salaf ini. Fala ta'khudh 'anil ladzina malu. Jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Ya, dari ahli syubhat, dari ahli bid'ah, ahlul ahwa. Nah, demikian ya khonifidin. Jadi seorang itu ada sebabnya dia itu mendapatkan hidayah kepada sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf bin Asbad. Yusuf bin Asbad mengatakan, kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa anqadhani Allahu bi Sufyan. Ya, dulu ayahku itu seorang qadariyah. Paman-pamanku itu Syiah Rafidhah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku melalui Sufyan. Sufyan menyelamatkannya dari apa? Ya, coba lihat, dia berada di tengah-tengah kesesatan. Ayahnya qadariyah, paman-pamannya apa? Syiah Rafidhah. Dapat kita bayangkan suatu lingkungan keluarga seperti itu.
Dia dalam bahaya, tapi Allah menyelamatkannya lewat siapa? Sufyan. Ya, Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri sendiri, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, selamat melalui Ayyub As-Sikhtiyani dan Ibnu Aun. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Falaki, dia mengatakan, kana Ammar bin Zuraik wa Salman bin Karam Ad-Dabbi dan Ja'far bin Ziyad Al-Ahmar wa Sufyan Ats-Tsauri arba'atuhum yatlubuna al-hadis wa kanu yatashayya'un. Ammar bin Zuraik, Salman bin Karam, Ja'far bin Ziyad, Sufyan Ats-Tsauri, 4 orang ini adalah penuntut ilmu hadis, tapi mereka ini condong kepada Syiah, condong kepada pendapat Syiah. Yatashayya'un, artinya mendahulukan Ali daripada Utsman. Fa kharaja Sufyan ila al-Basrah. Qadarullah, Sufyan berangkat ke Basrah. Di Basrah dia bertemu Ayyub wa Ibnu Aun. Dia bertemu dengan 2 orang ulama ahlu sunnah, yaitu Ayyub dan Ibnu Aun, Abdullah bin Aun dan Ayyub As-Sikhtiyani. Fatarakat tasayyu, dia pun meninggalkan tasayyu. Dia meninggalkan tasayyu ketika dia bertemu dengan alim ahli sunnah, ikhwani fiddin. Sementara sisanya, kawan-kawannya yang 3 itu bakuna alat tasayyu. Ya, fabaqau alat tasayyu. Mereka tetap memegang keyakinan, pendapat, pemahaman tasayyu tadi. Ya, enggak dapat hidayah, enggak dapat keberuntungan, enggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan alimin min ahli sunnah. Nah, inilah salah satu kita katakan perkara yang sangat penting, ikhwani fiddin. Ya, yaitu apa? Coba perhatikan. Dari siapa kita menuntut ilmu, dan apabila kita telah mengetahui ya seorang alim min ahli sunnah yang kita kenal komitmennya megang sunnah, berjalan di atas manhaj salaf, maka addu alaiha bin nawajis tamassaku biha. Pegang dia. Ya, ambil bimbingan darinya. Kalau ada orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan para pemuda dari para ulama, hati-hati terhadap orang ini. Apalagi membuat citra jelek terhadap para ulama. Ulama-ulama ahlus sunnah, ulama-ulama salafiyin. Hati-hati terhadap mereka. Sesungguhnya mereka adalah corong-corong kesesatan yang ingin menjauhkan kita dari hidayah. Nah, demikianlah ikhwan fillah ya, kisah yang ya kita katakan ya sangat bermanfaat. Bagaimana kisah ya Abu Syamir Dukhawlan ini selamat dari pemikiran Khawarij yang pada masa itu berkembang luas di Yaman, di Son'a dan sekitarnya. Ya, bagaimana dia dapat bertemu dengan ya Wahab bin Munabbih melalui temannya seorang ahlus sunnah. Ya, nah demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Itulah yang dapat kami sajikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita. Ya, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah para hadirin sekalian rahimakumullah. Demikian penyampaian materi sesi pertama, Ustaz. Nanti pada Isya masih ada kelanjutan lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak dari satu kisah yang beliau sampaikan. Alhamdulillah, kita break dulu sholat Isya. Nanti setelah Isya kita langsung lanjutkan untuk sesi kedua, kemudian ada tanya jawab. Sekalian, nanti para ikhwah yang mempunyai pertanyaan atau iskal ditulis secara rapi dan pakai kertas. Adapun yang mau berkonsultasi langsung melalui lisan di sini silakan, juga diperbolehkan. Kemudian pertanyaan ini juga akan dirilai melalui Radio Muslim ke seluruh dunia tentunya. Jadi pertanyaannya mohon yang bermutu, yang berkualitas, dan betul-betul memang niatnya mencari ilmu, mencari kejelasan gitu. Jadi seperti itu. Bukan berarti untuk mencari mengadu domba atau meruncing fitnah yang ada ya. Kemudian bersama saya mohon untuk duduknya lebih merapat ke depan karena biasanya pada Isya masih banyak yang hadir, supaya bisa juga duduk secara enak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Abu Iksan. Tafadhal maskuran. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd.
Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Di antaranya adalah bagaimana Qais bin Daud membedakan antara du'at ilal bid'ah, orang-orang yang mengajak kepada bid'ah, dengan orang-orang yang terpengaruh dengan bid'ah. Bahwa manusia itu tidak sama rata. Nah, di sini Qais bin Daud tetap mendekati Abu Syamir Zu Khawlan, sahabatnya. Dia masih menjaga persahabatan, hubungan dengan Abu Syamir, karena dia menilai Abu Syamir ini adalah orang yang terpengaruh. Dia sebenarnya baik, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ini, dan dia berada dalam tekanan. Nah, kita lihat juga sekarang ini banyak orang-orang yang sebenarnya dia itu cuma korban, dan sebenarnya dia kalau dapat hidayah dia keluar dari situ, cuma belum mendapatkan orang yang tepat saja. Nah, kepada orang-orang seperti ini tentunya tidaklah kita sikapi ya seperti kita menyikapi para duatnya. Ya, para duatnya. Di sini coba lihat, Qais bin Daud tetap mendekati Abu Syamir ini, mendakwahinya, mengarahkannya kepada kebaikan. Karena Nabi mengatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Andai kata Allah memberikan hidayah melalui dirimu, ya, memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki kendaraan yang mewah. Kalau dulu kendaraan yang mewah adalah unta yang merah, sekarang mungkin Ferrari yang merah, kan begitu. Kira-kira demikian. Ini adalah pancingan kepada kita, targhib. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, motivasi kepada kita agar bersemangat, ya, menyampaikan dakwah, ya, memberikan bimbingan kepada manusia, ya, khususnya kepada orang-orang seperti ini. Jangan ditinggalkan. Coba bagaimana nasib Abu Syamir jika dia ditinggalkan juga oleh sahabatnya karena terpengaruh dengan pemikiran itu? Tidak, ini orang korban. Maka kewajiban kita adalah menasihatinya, ya, memberikan petunjuk dan keterangan kepadanya, menuntunnya kepada kebenaran. Ya, kalau orang seperti ini, korban-korban seperti ini dijauhi, ya, ikhwani fillah azanillahu jami'an, ya, melalui apa mereka dapat mengenal hidayah? Melalui apa mereka dapat mengenal hidayah? Karena seorang itu mendapat petunjuk kepada sunnah melalui orang lain. Sebab sebagaimana manusia di bumi ini mendapatkan hidayah melalui Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga penuturan Sufyan Ats-Tsauri, dia dapat hidayah melalui Abdullah bin Aun dan Ayyub As-Sikhtiyani. Yusuf bin Asbad mengatakan, aku dapat hidayah, Allah menyelamatkanku melalui siapa? Melalui Sufyan. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi dibedakan, kita membedakan. Ya, demikian pula nas-nas dari para ulama salaf tentang sikap terhadap ahli bid'ah. Ya, bagaimana mereka tidak mau duduk dan mendengarkan kata-kata mereka. Ini ditujukan kepada orang-orang yang mengajak kepada bid'ahnya. Kalau dia, ya, kita katakan orang yang menjadi korban, ya, dia maf'ul, korban dia, terpengaruh dia, awam. Banyak orang-orang seperti itu, niatnya khair, baik orangnya, tapi ya qadarullah dia belum menemukan orang yang tepat. Nah, hendaknya kita bisa menjadi sebab, wasilah yang mempertemukannya kepada alim min ulama'i ahlus sunnah, atau penuntut ilmu dari kalangan ahlus sunnah yang membimbingnya kepada sunnah, kepada manhaj salaf. Ikhwani fiddin. Faedah yang kedua yang dapat kita petik dari kisah itu adalah, ya, pentingnya kita tetap bermujalasah dengan ahli ilmu. Bermujalasah dengan ahli ilmu. Di sini coba lihat Qais bin Daud. Dia mengatakan kepada temannya, aku mengetahui hal-hal seperti ini, mengetahui mereka-mereka itu, ya, orang-orang Khawarij itu, karena aku bermajelis dengan Wahab bin Munabbih. Nah, kalau kita jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu, ya, bagaimana kita dapat mengetahui, ya, gejolak yang ada di luar sana, ya, peperangan yang terjadi antara ahlul haq wa ahlul batil, antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Ingat, peperangan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah terus berlangsung sampai hari kiamat.
sampai keluar Dajjal, hingga ahli bidah ini akan mengikuti Dajjal dan menjadi serdadu dan bala tentaranya Dajjal. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Coba lihat bagaimana musuh-musuh dakwah sunnah sekarang ini, dakwah salaf, musuh-musuh manhaj salaf, mulai dari khawarijnya, syiahnya, sufinya, ya, kemudian mu'tazilahnya yang berkembang sekarang menjadi jilnya, kan begitu. Coba lihat, mereka mengkader, mereka merekrut orang, ya, mereka melatih para pemuda untuk menjadi pendakwah mereka. Tantangan di hadapan sangat besar, bahaya juga besar di luar sana. Maka kalau kita tidak mempersenjatai diri kita dengan ilmu yang benar dan menjaga pergaulan, ya ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang menyimpang dari sunnah Nabi karena pergaulan. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Kenapa? Dia berkata, ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya dulu aku mengikuti jalannya Nabi, manhajnya Nabi, manhaj salaf. Ya duhai kiranya dulu aku mengikuti orang-orang salafi itu. Tapi ini udah di akhirat ceritanya. Aku tahu itu di Masjid Al Hasanah itu ada kajian salaf. Aduh, enggak sempat aku ikut katanya kan itu. Kenapa dia enggak ikut? Gara-gara temannya. Allah mengatakan, ya wailata laitani takhaztu ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku tidak mengambil si fulan menjadi teman dekatku. Dialah yang menghalang-halangiku. Memfitnah, mengatakan kamu jangan, itu Wahabi, bahaya itu. Itu mazhab kelima itu haus darah itu dan lain sebagainya, itu macam-macam. Itu pemecah belah umat itu mau menang sendiri, itu mengaku paling benar itu. Ya, lucu juga itu. Perkataan-perkataan seperti itu muncul, ditujukan kepada manhaj salaf, dakwah salaf, untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, keluar ya, syaitan meminjam lisan mereka untuk mengeluarkan suara-suara seperti ini. Syaitan meminjam lisan-lisan orang-orang seperti ini untuk mengeluarkan suara-suara seperti ini, untuk menyesatkan manusia. Yulidillan nas an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Duhai kiranya aku tidak bertemanlah dulu dengan si fulan. Gara-gara dia aku enggak ikut sunnah Nabi. Gara-gara dia aku tidak mengikut manhaj salaf. Laqad adallani ana dzikri, dia telah menyesatkanku dari zikr, yaitu dari Quran dan sunnah. Ba'da idja'ani, setelah Quran dan sunnah itu datang kepadaku. Setelah manhaj salaf itu hadir di hadapanku, dihidangkan kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula. Dan syaitan itu tidak akan mau membantu manusia. Permusuhan kita dengan syaitan itu berbeda dengan permusuhan kita dengan Bani Adam. Kalau kita bermusuhan dengan Bani Adam, kafir sekalipun, masih ada kemungkinan damai, ya kan? Tapi dengan setan, ya, itu tidak ada kemungkinan damai, karena setan nggak akan mau berdamai. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan nggak mau berteman dengan manusia dan nggak mau menolong manusia. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahim. Jadi janganlah tinggalkan majelis-majelis ilmu. Yang kita maksud sini majelis-majelis ulama ahlus sunnah, majelis-majelis para penuntut ilmu dari kalangan ahlu sunnah, asatidz salafiyin, karena ini dikenal manhajnya, keistiqomahannya di atas manhaj salaf. Ya, nah demikian. Kemudian di antara faedahnya juga adalah, ya, faedah kisah ini adalah peringatan para ulama terhadap ahli bid'ah. Nah kita ini jangan alergi. Ada sebagian orang alergi terhadap nas-nas yang berkaitan dengan mauqif tahdir terhadap ahli bid'ah, hingga kadang-kadang nas-nas tersebut disembunyikan dan tidak pernah dibahas, hingga menjadi buta sama sekali tentang hal-hal manhaji seperti itu. Ini salah. Kesalahan kita selama ini yang menimpa saudara-saudara kita adalah keliru di dalam memahaminya, meletakkan tidak pada tempatnya. Bukan berarti nas-nas dari para ulama yang kita bacakan tadi dibuang atau disingkirkan, disembunyikan. Wah, kalau usah bahas itu nanti jadi seperti mereka. Tidak. Kita bahas, tapi kita sampaikan dengan penjelasan yang benar. Apa tujuannya? Kemana kita tempatkan nas-nas tersebut? Agar kita juga selamat dari tantangan zaman sekarang ini. Kita menjadi target dakwah. Ingat, kita menjadi target dakwah orang-orang itu. Dan mereka yang namanya akidah itu tidak mudah. Ya, tidak dengan mudah lepas dari seseorang. Perlu bimbingan orang yang berilmu untuk mengeluarkan orang-orang ini dari bid'ah mereka.
Tadi pagi kita sampaikan bagaimana ya kita Ayyub As-Sakhtiyani ya ketika disampaikan taubatnya siapa? Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili, tokoh Mu'tazilah, dia belum taubat. Ya, orang itu mengatakan sudah Imam, dia sudah taubat, belum kata siapa? Ayyub As-Sakhtiyani. Ya, jadi tidak dengan mudah orang itu keluar dari bid'ah. Keluar dari hubungan bid'ah itu adalah sangat berat. Maka dari itu ikhwani fiddin, kalau antum berbicara kepada ahli maksiat, ya, pelaku kabair, pelaku dosa besar, antum nasihati dia dari hati ke hati. Nangis dia ikhwani fiddin. Basah bajunya mungkin karena mendengarkan nasihat kita. Tapi kalau ahli bid'ah, antum nasihati sambil pegel lidah antum, dia enggak akan mau menerima. Enggak ada ahli bid'ah kita nasihati nangis dia, ada. Marah dia. Bahkan ditudingnya kita kamu ini sesat, orang baik-baik gini kamu nasihati katanya. Seperti itu fiddin. Jadi ingat kita ini target dakwah mereka. Maka dari itu nas-nas itu penting. Maka dari itu disalin dan diabadikan di dalam buku-buku para ulama. Seperti Syarh Sunnah Al-Barbahari, Usul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Al-Imam Al-Lalikai, itu perlu dibahas kembali. Walaupun ya kita katakan dengan kadarnya ya, dan juga dengan syarah yang tepat, itu penting. Ya, karena kadang-kadang syaitan itu melalaikan kita dari sisi ini untuk masuk dia dari sisi itu. Nah, kita sibuk ini krisis akhlak dan lain sebagainya. Memang akhlak merupakan salah satu krisis, bukan hanya di kalangan salafiyin. Di kalangan masyarakat umum juga krisis akhlak juga. Manusia semua ini krisis akhlak. Hingga kadang-kadang kita sibuk di sisi ini, lupa sisi yang lain. Ya, karena fobi kita, ya, ketakutan kita, trauma kita terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di dalam bab ini. Tidak bijak juga kita tinggalkan itu, kan begitu ya? Ya, padahal kita sangat membutuhkan penjelasan yang benar dan tepat tentang nas-nas tersebut. Ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Bagaimana kita menempatkan nas-nas itu? Bagaimana kita memperlakukannya dengan tepat? Itu yang penting. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Coba lihat Wahab bin Munabbih. Di dalam majelis-majelis beliau memperingatkan pemuda. Karena beliau tahu yang menjadi korban adalah pemuda. Ihdaru ayyuhal ahdas. Haula'il harura la yudkhilukum fi ra'ihim. Janganlah sampai mereka memasukkan kamu ke dalam pendapat-pendapat pemikiran-pemikiran mereka. Terpengaruh. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, dikatakan syubhat karena kesamarannya. Kalau enggak samar itu bukan syubhat lagi. Kalaulah suatu yang bukan samar antum juga jatuh ke dalamnya, itu keterlaluan. Udah jelas masih jatuh juga, itu keterlaluan namanya. Dan muslim itu sifatnya apa? La yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Mukmin itu dia dapat mengambil ibrah. Dia tidak jatuh dalam satu lubang berkali-kali. Dulu kita mungkin mantan harokah. Apakah mungkin kita jatuh lagi ke dalam harokah? Dulu kita mantan Syiah, apakah mungkin kita kembali jadi Syiah? Apakah pantas itu? Dulu kita katakan pargopal, partai goyang kepala kan gitu ya, sufi, aduan tarekat. Nah, setelah dapat hidayah sunnah, pantaskah kita kembali kepada kesesatan tersebut? Itu bisa saja terjadi apabila kita mengabaikan nasihat-nasihat para ulama di dalam bab ini, ya. Menggampangkan masalah ini, longgar di dalam masalah ini. Bukan tidak mungkin syaitan punya rencana jangka panjang kepada kita untuk menyesatkan kita kembali. Jangan merasa aman. Kalau kita sudah merasa aman terhadap syaitan, itu pertanda kekalahan. Ya, salah satu di antara sebab kekalahan seseorang terhadap musuhnya adalah dia anggap remeh. Main apa saja antum kalau sudah anggap remeh, kalah antum. Betul atau betul? Betul. Ini yang dianggap remeh syaitan pula. Ya, yang datang dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, dia dapat melihat kita tidak dapat melihat mereka. Syaitan itu ikhwani fiddin, iblis ya Allah beri tangguh berapa? Sampai hari berbangkit. Fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau termasuk yang diberi tangguh kata Allah kepada iblis sampai hari yang dimaklumi, yaitu hari kiamat. Coba antum bayangkan, iblis yang hidup sebelum Adam diciptakan. Lalu dia dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, dan dia menyatakan permusuhan kepada Adam dan punya azam untuk menyesatkan Bani Adam. Kerjanya dari dulu sampai sekarang menyesatkan Bani Adam. Coba antum bayangkan betapa lihainya iblis
untuk menyesatkan Bani Adam. Kalau antum main bola terus 50 tahun kalah Messi. 50 tahun itu terus kerjanya, bayangkan. Nah ini iblis. Semenjak dahulu ya, dia mengeluarkan bapak kita Adam alaihissalam dari sorga karena bujuk rayunya, godaannya yang seolah-olah dia memberikan nasihat. Iblis itu. Innilak wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada keduanya, Adam dan istrinya. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang memberi kamu nasihat. Begitu iblis datang kepada manusia seolah-olah pemberi nasihat. Apa kata iblis kepada Adam alaihissalam? Ala adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah kamu aku beritahu sajaratul khuldi? Pohon yang dilarang, dia sebut pohon keabadian. Memberikan nama-nama yang baik bagi sesuatu yang buruk. Ini kerja iblis. Dan begitu pula ahli bid'ah. Yang buruk, yang bid'ah-bid'ah itu dikatakan sunnah. Memberontak kepada penguasa dikatakan jihad. Ya, coba lihat. Memberikan nama-nama yang baik untuk sesuatu yang buruk. Dia pun mengatakan kepada Adam, ala adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan fana. Iblis, Adam tergoda. Itu iblis yang sudah punya pengalaman berapa miliar tahun lah, dari dulu sampai sekarang. Saya itu kita nggak bisa menghitungnya. Bagaimana pakarnya iblis, lihainya iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Itu lawan kita. Dan iblis bisa saja ya menjadikan manusia-manusia sebagai corong-corongnya, minjam lisan orang-orang ini untuk menyuarakan apa? Kebatilan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian ya khonifuddin. Coba lihat ya, Wahab bin Munabbih di dalam majelis-majelisnya seperti yang diceritakan oleh Qais bin Daud, senantiasa memberikan peringatan, tahdir kepada para pemuda supaya mereka berhati-hati terhadap haula'il harura, la yudkhilukum fi ra'ihim. Jangan sampai mereka memasukkan kamu ke dalam pemikiran-pemikiran mereka. Yaitu apa? Menyelipkan subhat-subhat mereka ke dalam kepala kalian, pada kepala-kepalamu masuk subhat itu kan gitu. Nah awal-awalnya kan mulailah lemah sikap itu kan. Mereka baik juga ternyata. Kayaknya nggak pantas kita bersikap keras kepada mereka. Itu awal. Besok-besoknya kamu jangan terlalu menyalahkan mereka lah. Ngapain sibuk-sibuk terhadap mereka kan gitu ya. Akhirnya mereka baik juga. Akhirnya bagaimana? Ya baca buku mereka. Ya, bukan tidak mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Pada akhirnya antum ataupun orang ini akan menjadi haruri ataupun ya ahli bid'ah pada kemudian hari. Maka dari itu coba lihat perkataan Wahab bin Munabbih kepada Dzu Khawlan. Wahai Dzu Khawlan, maukah kamu di masa tuamu nanti kamu menjadi seorang haruri, khariji? Ya Dzu Khawlan, kata Wahab bin Munabbih kepadanya, aturid antakuna ba'dal kibar harurian? Maukah kamu nanti setelah tua menjadi seorang haruri? Nah sekarang mungkin masih simpatisan, lama-lama kan makin lengket kan begitu ya, makin kuat, menjadi pembela yang sejati. Nah demikian, akhirnya menjadi tokohnya. Kan begitu. Ya kita kata perjalanan manusia itu pelan-pelan dia digiring oleh iblis itu tanpa terasa. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa iblis rela dia membuka 99 pintu kebaikan untuk menyesatkan anak Adam itu dari satu pintu keburukan. Seolah-olah itu kebaikan, kayaknya kebaikan, seolah-olah nasihat. Kalau kita tidak menghadapinya dengan ilmu, habis kita. Kita akan menjadi orang yang kalah sebelum berperang. Ikhwani fiddin, azanillah. Nah kemudian ya, di antara faedah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah keberuntungan seseorang bertemu dengan seorang alim min ahli sunnah. Ya, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Antum pantas berdoa untuk ini. Minta, ya Allah berikanlah aku hidayah, petunjuk, berilah aku nikmat untuk dapat menuntut ilmu kepada seorang alim min ahli sunnah atau penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnah. Mendapat bimbingan dari ustaz salafiyin yang dikenal kelurusan manhajnya, keistiqomahan manhajnya. Itu antum harus berdoa karena ini adalah taufik dari Allah. Allah yang memilih. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, kenapa lah si fulan ini dapat orang yang salah, dia bertanya tentang agamanya, sesat dia.
Sementara yang satu ini dapat petunjuk kepada alimin ahli sunnah, bertanya tentang agama, lurus dia, dapat hidayah dia. Yudillu may yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memberikan kesesatan atau menyesatkan siapa yang tapi semuanya ada sebabnya. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan melecut semangat kita untuk bergairah menimba ilmu sunnah, mempelajari sunnah, mempelajari manhaj salaf, dan yakinlah bahwa tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala selain manhaj salaf. Kita harus berani menyatakan bahwa manhaj salaflah satu-satunya yang benar. Enggak ada kebenaran selain pada manhaj ini. Kalau kita ingin mencari kebenaran di luar manhaj ini, kita tidak akan menemukannya. Inilah jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan kamu kok merasa benar saja, iya, kita menyatakan bahwa yang paling benar adalah manhaj salaf. Enggak ada kebenaran di luar itu. Kita harus yakin itu. Tapi tentunya kita tidak mengklaim bahwa diri sayalah yang paling benar. Kita hanyalah orang, hamba Allah yang berusaha untuk berada di atas manhaj tersebut. Agar kita berjalan bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para aimatuddin, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kemudian, yang Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka. Demikian saja ikhwan fillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sebagaimana kata pepatah, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz Abu Ihsan yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa menambah wacana kita dalam beragama dan memperkuat iltizam kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang pertama dari pendengar radio Muslim, kita sapa Ustaz. Ustaz, apakah Khawarij telah keluar dari Islam? Dan apa sajakah pokok-pokok kesesatan Khawarij yang menyebabkan manhajnya berbeda dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah? Demikian Ustaz. Yang pertama, tentunya mereka belum keluar dari Islam, tidak dikafirkan oleh para ulama. Mereka masih kaum muslimin. Tapi hidayah itu ada dua. Hidayah ilal Islam, dan hidayah ilal Sunnah. Seorang mungkin dapat hidayah ilal Islam, menjadi muslim, tapi belum tentu dia mendapat hidayah ila sunnah. Demikian pula Khawarij ini, mereka muslimin, tapi mereka tidak dapat petunjuk kepada sunnah Nabi di dalam beberapa pokok-pokok agama. Di antara bentuk-bentuk kesesatan mereka yang paling zahir adalah mereka membangkang terhadap penguasa, mengkafirkan para penguasa, dan berikut orang-orang yang terlibat di dalamnya, sampai mereka mengkafirkan rakyat jelata. Dan mereka mengkafirkan karena dosa besar. Bagi mereka dosa-dosa besar itu dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mereka memahami secara zahir nas-nas dari Nabi yang menyebutkan kata-kata kufur, tanpa membedakan bahwa di sana ada kufrun duna kufrin, kufrun asghar dan kufrun akbar. Di antara penyimpangan mereka adalah mereka sesat di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Mereka mengatakan kufrun mukhrijun minal millah. Inilah yang dibantah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata kepada mereka, "Laisal kufru kama tadhhabuna ilaihi." Bukan kekafiran seperti yang kalian pahami itu. Walakinnahu kufrun duna kufrin. Namun yang dimaksud kekufuran yang dimaksud di dalam ayat itu adalah kufur duna kufur, yaitu kufur kecil yang tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, tidak ada tafsiran lain di dalam ayat ini selain tafsiran Salafi Asy'ari tersebut. Nah, demikian. Di dalam menafsirkan ayat ini hanya ada dua kelompok. Salafi atau Khariji. Memakai penafsiran Abdullah bin Abbas atau penafsiran Khariji. Hati-hati di dalam memahami ayat ini. Kalau ada yang berusaha untuk menebarkan syubhat berkaitan dengan ayat ini, misalnya, wah ini kufrun duna kufrin itu ditujukan kepada Bani Umayyah. Nah, ini adalah suatu takwil yang batil.
Demikian juga mengatakan, wah ini masih ada khilaf di kalangan para ulama tentang penafsiran ayat ini. Nah ini juga salah satu syubhat. Tidak ada khilaf di dalam penafsiran ayat itu. Yang ada hanya dua, penafsiran salafi atsari dari Ibnu Abbas tersebut atau penafsiran khariji. Wallahu a'lam bishawab. Itu bentuk-bentuk nyata penyimpangan mereka. Ya, di samping perilaku mereka yang menumpahkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, dan menghalalkan harta, darah, dengan takwil yang batil. Nah itu diantara ciri-ciri mereka. Ya seperti sini menghalalkan harta orang kan begitu ya, menarik sedekah secara paksa, yang seperti yang dilakukan oleh Haruriyah di Son'a terhadap Abu Samir ini, hingga Abu Samir tertekan kan begitu, terintimidasi dia. Wallahu a'lam. Nah itu dia. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang kedua Ustaz, apa kiat-kiat supaya kita itu bisa istiqomah ketika kita sudah mendapatkan hidayah di atas sunnah tersebut? Ikhwani fiddin, yang menakjubkan itu bukanlah antum mendapatkan hidayah kepada sunnah, tapi yang jauh lebih menakjubkan adalah antum bisa bertahan di atas sunnah. Yang menakjubkan itu bukanlah antum mendapat hidayah kepada manhaj salaf, tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah antum bisa dapat istiqomah di atas manhaj salaf. Karena istiqomah itu berat, seperti memegang bara api. Dipegang, ya risikonya terbakar tangan, banyak risikonya, banyak cobaannya, ya banyak sakit yang akan kita rasakan. Dilepas, dia akan terlepas dari kita. Ya maka istiqomah ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Ya, nah salah satu cara untuk istiqomah adalah, ya pertama jagalah pergaulan. Pergaulan itu penting. Ya, enggak bisa kita katakan wah, kenapa kita harus dibatasi pergaulannya? Ya, kita kan bukan orang yang kurang pergaulan. Kita bergaul sana-sana. Iya, memang kita bukan kuper, kita bergaul. Tapi kita juga bukan koper, korban pergaulan. Korban pergaulan. Kalaulah saya beri pilihan kepada antum, milih kuper atau koper? Menjadi orang yang kurang pergaulan atau menjadi orang yang menjadi korban pergaulan? Mana yang antum pilih kalau dikasih pilihan ini? Mendingan dikatakan kuper kan begitu ya, daripada jadi koper, korban pergaulan. Berapa banyak orang-orang yang menjadi korban pergaulan karena berteman dengan sifulan yang ternyata tokoh-tokoh yang menyesatkan, akhirnya terpengaruh. Dan itu adalah orang teman-teman kita sendiri yang kita kenal mereka, dulu bersama kita, waliyadzubillah. Sekarang berubah. Kenapa? Karena pergaulan. Waliyadzubillah, istiqomah itu mahal. Ya, maka perlu diusahakan dan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Doa kita kepada Allah Subhanahu agar diberi keistiqomahan. Pertanyaan yang ketiga Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang suka dan selalu menggunjing Ustaz dan juga mengorek kekurangan dan kesalahan Ustaz tersebut? Jazakumullahu khairan. Luhumul ulama masmumah. Ya. Ini sangat berbahaya. Ini membunuh dirinya sendiri, ikhwan fillah. Ini membunuh dirinya sendiri. Ghibah itu ya ancamannya kita tahu di akhirat bagaimana. Ya, lebih-lebih lagi yang kita ghibahi itu adalah ahli ilmu. Orang yang telah memberikan kita ilmu. Salah satu di antara tercabutnya berkah ilmu pada hari ini adalah apa? Murid-murid itu kurang ajar kepada gurunya. Afwan. Itulah kenyataannya. Kurang ajar. Dighibahi, dibicarakan. Kalaupun ada kekurangan yang namanya manusia, siapa yang tidak ada kekurangan? Siapa yang tidak silap? Ya, namun seorang penuntut ilmu harus sabar dari apa? Ya, dari satu, ya, sifat kasar yang dimiliki oleh gurunya. Sabar. Namanya juga guru kan begitu ya. Kalau kadang-kadang kasar dia ya, manusiawi. Ada dua orang yang kalau kita tidak sabar, hilanglah banyak keberuntungan dari kita ataupun manfaat dari kita. Yaitu yang pertama dokter, ya tabib. Yang kedua guru. Kita harus sabar terhadap kekasaran akhlaknya. Kalau enggak, itu kita enggak bisa sembuh dan kita tidak bisa mendapat ilmu. Seperti itu. Nah, jadi kita harus sabar. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita menyiarkan dan menyebarkan aib seorang ahli ilmu.
Karena itu dapat menyebabkan manusia terhalang dari ilmu. Ya, kewajiban kita adalah memberikan nasihat pada ahli ilmu tersebut. Ya, secara rahasia. Sama seperti kepada penguasa, tidak boleh kita nasihati penguasa itu di hadapan orang banyak, karena dia punya kedudukan, dia punya kekuatan. Maka kita beri nasihat secara diam-diam. Demikian juga ahli ilmu, karena mereka termasuk wa ulil amri minkum. Ya, wa ulil amri minhum. Siapa mereka? Ulama dan umara. Dan di dalam menasihati kedua orang ini, kedua jenis manusia ini harus kita perhatikan momennya. Jangan di hadapan orang banyak. Ya, nah itu akan mengakibatkan mudarat bagi banyak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah salah satu di antara tercabutnya keberkahan ilmu pada hari ini adalah ya kurang ajarnya para penuntut ilmu, tidak ada adab terhadap ya gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita perlulah mempelajari adab-adab di dalam menuntut ilmu. Adab seorang murid terhadap guru. Nah, ini perlu kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini mohon maaf sang penanya karena bertanya dengan tema yang di luar materi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kita akan masuk surga disebabkan oleh rahmat Allah Ta'ala, bukan karena amal soleh kita. Pertanyaannya, hadis dari siapa dan bagaimana penjelasannya Ustaz? Itu hadisnya sahih, riwayat Muslim. Kalau tidak salah riwayat Bukhari juga. Ya tentunya di dalam hadis itu, ya, sesungguhnya kamu tidak masuk surga dengan amalmu. Bi a'malikum. Di sini bukan di sini adalah li muawadhah. Artinya kita tidak masuk surga dengan ganti amal kita. Permisalannya seperti ini. Surga Allah beri harga. Amal soleh kita diberi harga. Harga surga ini, harga amal ibadah kita ini, itu tidak akan dapat untuk membeli surga Allah yang mahal ini. Karena sangat mahalnya surga Allah itu. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Ya, ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu mahal, dan perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Jadi surga itu mahal, tidak akan dapat kita beli dengan apa? Dengan amal ibadah kita. Hingga para sahabat berkata, tidak juga engkau wahai Rasul. Nabi mengatakan, tidak juga saya. Amal Nabi saja kalau dikumpulkan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat membeli surga. Karena logikanya ikhwan fillah, kalaulah ya amal ibadah itu dapat memberi surga, ya surga harganya 1 juta misalnya ini. Ternyata amal ibadah kita dinilai 2 juta. Udah pasti masuk surga karena dapat dibeli. Cuma 1 juta, ada kembaliannya lagi. Ya kan? Ada kembaliannya lagi. Udah pasti masuk surga. Sementara urusan masuk surga itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah yang keempat, hidayah yang terakhir. Hidayah ilan nar atau hidayah ilal jannah. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepada aku. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah, dan Allah masukkan manusia ke dalam neraka dengan keadilannya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam hadis ikhwan fillah, banyak orang-orang yang masuk surga itu dengan amal-amal yang terlihat sepele, kecil. Misalnya ada orang yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Seorang laki-laki dia lihat anjing yang sedang kehausan, ini riwayat Bukhari. Ya, lalu dia buka sendalnya ataupun terompahnya ataupun sepatunya, dia ciduk air, dia beri kepada anjing itu. Nah, karena amal ini Allah merahmatinya dan dia masuk surga. Allah merahmatinya dan dia masuk surga. Ada orang yang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari tepi jalan. Dia lihat ada kayu yang melintang menghalangi manusia, dia singkirkan. Ya, Nabi mengatakan, sungguh ada seorang laki-laki yang masuk surga fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Kanat tudinnas. Sungguh ada orang yang berbolak yataqallabu fil jannah.
yang berkeliling-keliling, pusing-pusing dalam sorga, putar-putar dalam sorga. Kenapa? Apa sebabnya? Fi syajaratin, karena sebatang pohon yang dia singkirkan dari tengah jalan karena mengganggu manusia. Kelihatannya sepele, tapi dia masuk surga gara-gara itu. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa kita ganggu-gugat. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi kita nggak tahu dengan sebab apa Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dengan sebab amalan apa? Maka dari itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh satu kebaikan, karena kita nggak paham. Ya, kita kan nggak melihat kopekan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kalau kita dapat melihatnya mungkin enak juga kan gitu. Ini dia kena ini ya. Gitu. Rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Allah menakdirkan orang ini masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Orang ini masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya. Maka Nabi pernah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, aku dengar suara terompahmu tadi malam, aku bermimpi, aku dengar terompahmu di hadapanku di dalam surga. Kira-kira apa amalan yang paling engkau andalkan di dalam Islam?" Maka Bilal mengatakan, ya Bilal banyak amalnya, Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, budak pertama yang masuk Islam, ya, selalu ikut berperang bersama Nabi, hanya beberapa peperangan yang dia tidak ikut, ya, telah melewati azab dari orang-orang musyrik, bagaimana dia dijemur, ya, di panas terik matahari di Mekah, pernah pergi ke Mekah musim panas, bagaimana panasnya 50 derajat, ya khonifuddin. Nggak tahanlah mijak tanah itu. Ini dia ditimpa dengan batu, itu amal yang telah dilewati oleh Bilal. Banyak amalan-amalannya, muadzin Rasul, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak pertama yang masuk Islam, minas sabiqinal awwalin, bahkan minal muhajirin juga dia. Tapi ketika ditanya oleh Nabi, ya Bilal, amalan apakah yang paling kamu andalkan kira-kira ini? Hingga aku mendengar suara terompahmu di dalam surga. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu, lalu aku mengerjakan sholat semampu yang aku bisa lakukan. Nabi mengatakan itulah sebabnya. Padahal banyak jasa-jasa Bilal yang lainnya, tapi itu yang menurut beliau yang paling beliau andalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak tahu dengan amalan apa kita. Oleh karena itu janganlah kita membatasi diri dari perbuatan baik. Berlomba-lombalah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair jawabannya Ustaz. Ini ada ikhwan kita yang bertanya Ustaz, ahlul bid'ah itu sering memaksakan dalil Ustaz, khususnya dalam kasus kematian seseorang. Di situ ada tahlilan, tapi alasannya di situ kan ada nilai silaturahmi, ada membaca Al-Qur'an dan sebagainya gitu Ustaz. Jadi bagaimana ini menyikapinya Ustaz? Nah, itu termasuk bid'ah berkumpul-kumpul di tempat kematian. Ya, walaupun dengan tujuan takziah, mengucapkan ataupun memberikan kata takziah. Ya, para ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lainnya memakruhkan atau melarang berkumpul-kumpul di tempat kematian untuk menyampaikan takziah. Nah, akan tetapi begitulah manusia jauh dari ilmu, jauh dari petunjuk, ya. Ya, mengaku saja Syafi'i, ya, bermadzhab Syafi'i, tapi tak mengerti apa isi mazhab Syafi'i itu. Ya? Kumpul-kumpul di tempat kematian itu dilarang. Dahulu para salaf apabila kematian, maka rumah mereka itu sepi. Untuk datang untuk penyelenggaraan jenazah dimakamkan dengan segera selesai. Buat makanan untuk keluarga yang tertimpa musibah. Ya, bukan bikin terata, ya sampai berhari-hari di situ kan begitu ya, orang datang berkumpul. Nah, itu dapat memperbaharui kesedihan. Sementara tasdidul husni itu dilarang di dalam Islam. Yaitu apa? Membangkitkan kembali kesedihan. Maka di dalam takziah itu, ya, kata-kata yang terbaik yang diucapkan dalam takziah adalah lillahi ma'afat walillahi ma'ata wa kullu syai'in li ajalin musamma. Itu kata-kata takziah Nabi, singkat, padat dan bermakna. Milik Allah apa yang dia ambil, milik Allah apa yang dia beri. Segala sesuatunya ada ajal yang telah ditentukan. Nah, ini kadang-kadang kebiasaan takziah orang-orang sekarang apa? Wah, kenapa matinya? Matinya kenapa?
Coba ceritakan secara detail. Ini kan membuat dia tambah sedih kan begitu ya. Diceritakanlah tengah-tengah cerita apa, langsung meledak tangisnya. Oh, katanya. Dia teringat. Ini kan nggak benar. Ya, nggak ngerti bagaimana takziah yang sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah yang harus kita prioritaskan dalam menasihati teman kita yang ikut harokah? Apakah kita dahulukan dia dipahamkan masalah tauhid dulu ataukah masalah bid'ah dulu gitu Ustaz? Ya, yang paling penting pada saat itu seperti di sini si Abu Syamir di Khaulan. Ya, Qais bin Ubaid tidaklah bagaimana kita bicara tauhid dulu. Enggak, ini kondisi yang mendesak, dia ini sedang terfitnah dengan satu bid'ah. Keluarkan dia dari situ. Karena ikhwanifiddin, ya, sebagian ahli bid'ah itu ada yang lurus dalam beberapa bab agama. Seperti misalnya Asy'ariyah lurus dalam bab iman. Sesat di dalam bab apa? Asma wa sifat. Lalu kita bicara kepada orang-orang Asy'ari tentang iman, ya sepakat saja, nggak ada perbedaan. Oh, berarti kita samanya katanya gitu. Ya, antum bicara dengan orang-orang Khawarij, mereka di dalam bab tauhid juga sama. Iya, kami juga mengakui tauhid uluhiyah, asma wa sifat, rububiyah juga. Kita sama, nggak beda. Ya. Ini tidak kepada masalahnya ya khonifuddin. Maka dari itu Wahab bin Munabbih ketika memperingatkan para pemuda itu dari pemikiran-pemikiran ya khariji ini. Ya, bukan masalah. Maka Syekh Rabi' bin Hadi mengatakan bahwa orang-orang Khawarij ini lurus di dalam bab tauhid. Itu diungkapkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, dicantumkan oleh Syekh Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid di dalam Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya fi Jarh wa Ta'dil. Ya, lurus dalam bab tauhid. Ya, tapi di dalam bab yang lainnya menyimpang. Nah, ini dia. Ini yang diperbaiki. Karena kalau antum bicara kepada mereka pada hal-hal yang disepakati, enggak ada bedanya ikhwan fillah. Kalau antum bicara kepada misalnya Jumat Tabligh tentang akhlak, wah samanya kita kan itu ya, akhlak yang baik, sabaran, ya enggak ada beda. Sama. Allahu a'lam bishawab. Ini ada yang bertanya Ustaz, seorang teman itu sangat bersemangat di dalam mencari al-haq sehingga dia hadiri halaqah hizbi, halaqah sufi, halaqah liberal dan sebagainya. Jadi semangat sekali ingin mengetahui kebenaran dan bagaimana cara kita untuk menasihatinya. Ya, semuanya dicoba ini. Kita sampaikan kepadanya perkataan Al-Auza'i. Disampaikan kepada Al-Auza'i bahwa ada seorang yang mendengar dari ahli sunnah juga mendengar dari ahli bid'ah. Maka beliau mengatakan hadza rajulun yuridu ayyusawi bainal haqqi wal batil. Ingin mencampur adukkan antara hak dan batil. Mencampur adukkan hak dan batil aja seperti itu. Ujung-ujungnya bingung dia kan begitu ya. Iya, seperti itu. Iya. Akhirnya kesimpulannya semua kelompok itu benar. Semua benar, enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah katanya. Ya, walaupun pada kenyataannya dia bingung melihat perbedaan yang ada. Ya, realitanya yang nampak adalah perbedaan di antara kelompok-kelompok itu dan antara kelompok-kelompok itu dengan manhaj salaf atau dakwah salaf. Maka dia pun bingung. Ujung-ujungnya orang seperti ini biasanya futur. Ya, biasanya seperti itu nasibnya. Jadi kata Al-Imam Al-Auza'i, orang ini ingin menyamakan antara hak dan batil. Ya. Dia tidak mengetahui kebenaran sebenarnya. Dan dia tidak akan sampai kepada kebenaran dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pertanyaan yang terakhir insyaallah Ustaz. Kita sambung lagi pernyataan dari Umar bin Abdul Aziz. Man ja'ala dinahu ghardan. Ya, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, aksara at-tahawul, dia akan banyak berpindah-pindah. Di dalam riwayat lain dikatakan aksara syak, dia akan banyak ragunya. Dia akan banyak ragunya. Nah, jadi agama ini bukan coba-coba, coba sana, coba sini, macam gaduh-gaduh kan begitu ya. Nah, nanti mencret. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, jadi kita ya bermohon kepada Allah agar diberi petunjuk kepada yang benar. Ya, bukan main coba-coba seperti itu. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah khair Ustaz.
bagaimana hukumnya menyebarkan video kesyirikan seseorang yang jelas bahwa itu adalah sebuah kesyirikan. Karena ada yang berpendapat bahwa dengan menyebarkan aib seseorang, bagaimana Ustaz? Itu bukan nasihat. Ya, kalaulah ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, maka kewajiban kita adalah menyampaikan nasihat itu kepadanya. Ya, beda antara nasihat dan ta'yir adalah ya, menjatuhkan martabat adalah ya nasihat itu disampaikan terang-terangan, itu ta'yir namanya, menjatuhkan martabat. Ya, memburukkan citra dan nama. Nasihat itu disampaikan secara rahasia. Tidak perlu diobral dan diiklankan ke semua orang di tengah-tengah khalayak sehingga semua orang tahu. Ini bukan nasihat namanya, ini ingin menjatuhkan dan menghancurkannya. Maka kalau ada kesalahan dari seseorang, kita datangi dan kita beri nasihat. Ya, kita beri nasihat ya secara pribadi. Ya, tanpa harus kita siarkan ke tengah-tengah ya masyarakat. Apalagi dia termasuk ahlus shalah, ya, orang yang baik sebenarnya, ya. Ahlus sunnah misalnya, ya, maka tidak pantas dan tidak selayaknya kita sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ikhwan fillah, ya, pertemuan kita pada malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Abu Ihsan yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita semua, hidayah, sehingga bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, maka barangkali ada pengumuman dari pihak Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Kalau tidak ada, saya mohon maaf apabila ada dalam memberikan arahan acara ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan ada kesalahan. Acara ini kami kembalikan kepada moderator Radio Muslim. Tafadhal. Jazakallahu khairan.